Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mira Oktavia Lisa. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang naskah soal ujian tengah semester genap yang kemarin tahun akademik 2019-2020. Oke, di sini ada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Dosen pengujinya adalah tim dosen. Di sini udah ada beberapa soal. Yang pertama ada akuisisi, kemudian ada interest cost during contraction. Terus di sini ada disposition atau disposisi, impairment, revaluasi, dan debt investment serta investment in equity security. Dan di sini saya akan menjelaskan akuisisi sampai dengan revaluasi. Oke, khusus untuk impairment, debt investment, dan investment in equity security, mungkin kalian bisa bertanya kepada saya langsung saat tanya jawab ngebahas nanti. Kita langsung saja. Di sini saya sudah menjawab soal-soal tadi di Excel ini. Yang pertama, ini ada akuisisi. Kita langsung saja ke poin A. Perusahaan membeli komputer baru dengan harga $1.000 dan biaya angkut $25 dan biaya pemasangan di tempat si pembeli yaitu $15. Jadi akuisisi ini adalah proses di mana perusahaan atau pembeli saat membeli barang kepada penjual dan dia sebelum mengakui bahwa itu milik dia harus membayar terlebih dahulu dan menjurnalnya. Oke, di sini kita langsung saja mencari harga perolehan dari komputer yang dibeli oleh perusahaan, yaitu harga komputer 1.000 ini didapat dari harga yang $1.000, kemudian biaya angkut $25, biaya pemasangan $15. Jadi biaya angkut dan biaya pemasangan ini masuk ke dalam harga perolehan komputer. Maka harga perolehan komputer setelah dijumlahkan komputer, biaya angkut, dan biaya pemasangan adalah $1.040. Jurnalnya langsung adalah peralatan atas kas. Peralatan di debit $1.040, kemudian kas juga dikredit. Maaf ini. Dikredit sebesar $1.040. Mungkin ini untuk akuisisi soal ini mungkin masih gampang ya untuk kalian. Terus di sini ada poin B. Perusahaan menerima hadiah berupa tanah dan gedung yang nilainya tanah sebesar $250, kemudian bangunan $400.000, dan pada saat penerimaan hadiah tersebut ada biaya harus dikorbankan sebesar $50.000. Jadi perusahaan ini menerima hadiah total yaitu $650, namun berbentuk tanah dan bangunan, jadi bukan tunai. Tapi untuk mengakui bahwa tanah dan bangunan milik perusahaan ini ada biaya harus dikeluarkan atau dikorbankan. Mungkin bisa biaya pemasangan atau biaya lain-lain sebesar $50. Maka langsung di jurnal aja, jadi tidak ada perhitungan untuk poin ini. Jurnalnya adalah tanah sebesar $250, bangunan sebesar $400.000, dan biaya lain-lain atau miscellaneous expense kalau misalnya di bahasa Inggris itu $50. Dan di kreditnya adalah modal donasi serta kas yang masing-masing modal donasi $650.000, yaitu perhitungan tanah ditambah bangunan, kemudian ada kas karena tadi ada biaya yang harus dikeluarkan, maka mengeluarkan kas sebesar $50. Oke, lanjut. Kita lanjut ke poin C. Di sini ada perusahaan menukarkan 1 unit mesin lama yang harga perolehannya $17.000. Diperkirakan umur ekonomisnya 5 tahun dengan nilai residu $2.000. Telah disusutkan selama 3 tahun 3 bulan. Pada pertukaran ini, perusahaan menerima mesin baru yang harga pasar wajarnya adalah $7.000 ditambah kas sebesar $500. Di sini konsepnya tidak ada substansi komersial. Jadi, untuk menghitung
berapa yang dikeluarkan oleh perusahaan dan berapa rugi atau untungnya. Pertama, kita harus mencari dulu penyusutan dari mesin ini berapa. Saya asumsikan di sini karena tidak ada penjelasan menggunakan metode apa, menggunakan metode tahun tahun meningkat atau metode garis lurus, maka di sini saya asumsikan saya menggunakan metode garis lurus. Jadi penyusutan per tahun adalah harga perolehan ini 17.000 dikurangi nilai residu sebesar 2.000 dolar dibagi umur ekonomis dibagi 5 tahun. Jadi penyusutan per tahun adalah 15.000, tadi 17.000 dikurangi 2.000 dibagi 5 tahun. 5 tahun dari sini ya. Maka penyusutan per tahun adalah sebesar 3.000 dolar. Kemudian penyusutan per bulannya berapa nih? Tinggal 3.000 ini dibagi 12 bulan. Maka kita dapat penyusutan per bulan adalah 250 dolar. Dan penyusutan selama 3 tahun 3 bulan itu berapa? Kita langsung saja. Penyusutan selama 3 tahun tinggal 3.000 dikali 3, yaitu 9.000 dolar. Kemudian penyusutan selama 3 bulan, 250 dolar dikali 3, maka dapatlah 750 dolar. Maka penyusutan selama 3 tahun 3 bulan adalah sebesar 9.750 dolar. Nah, di sini kita cari apakah perusahaan ini mengalami kerugian pertukaran atau mengalami keuntungan pertukaran. Jadi di sini lihat harga perolehan mesin lama 17.000 kemudian dikurangkan oleh akumulasi penyusutan yang telah kita tadi hitung ini selama 3 tahun 3 bulan dan dapatlah nilai buku mesin lama itu sebesar 7.250 dolar. Dan ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 500 dolar. Maka total yang perusahaan keluarkan, entah itu uang atau misalnya mesin lama yang ditukarkan adalah sebesar 7.750.000 dolar. Dan nilai wajar mesin baru tadi adalah 7.000 ya. Nah, dari sini. Jadi harga pasar dari mesin barunya itu adalah 7.000. Tapi perusahaan mengeluarkan sampai sebesar 7.750. Maka ini mengalami kerugian pertukaran karena mesin baru harganya lebih rendah dibanding harga mesin lama dan kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Langsung di jurnal aja. Jurnalnya adalah di debit mesin yang baru yaitu 7.000. Kemudian ada kerugian pertukaran sebesar 750.000 didapat dari sini. Ada akumulasi penyusutan sebesar 9.750 didapat dari sini. Penyusutan 3 tahun 3 bulan. Kemudian ada di kreditnya adalah mesin yang lama atau yang ditukarkan. Ini harus dikeluarkan atau dikreditkan sebesar harga perolehan yaitu 17.000. Kemudian ada kas yang tadi dikeluarkan oleh perusahaan yaitu 500 dolar. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut ke poin D. Di sini ada perusahaan membeli berbagai aset tetap mulai dari tanah, bangunan, mesin secara lump sum sebesar 180.000 dolar. Menurut penilaian pihak ketiga yang ahli atas aset tersebut menilai harga pasar yang wajar adalah tanah itu sebesar 100.000 dolar, bangunan sebesar 60.000 dolar, dan mesin sebesar 40.000 dolar. Kemudian perusahaan untuk membayar berbagai aset ini, dia menerbitkan beberapa lembar saham, yaitu 10.000 lembar saham yang nilai nominal sahamnya itu adalah 17 dolar. Dan ketiga aset ini dinilai secara kasar adalah 180.000 dolar.
Tapi menurut penilaian pihak ketiga yang ahli dalam bidangnya, ahli dalam bidang aset tetap maksudnya, ini totalnya harusnya adalah sebesar 200.000 dolar, bukan sebesar 180.000 dolar. Nah, maka perusahaan harus mengakui nilai yang mana nih? Antara yang 180.000 dolar atau yang 200.000 dolar, 200.000 dolar hasil dari penjumlahan oleh penilaian pihak ketiga tadi. Maka di sini kita akan menghitung nilai yang harus diakui oleh perusahaan. Di sini ada perhitungan ya. Ada jenis tanah, jenis aset tetapnya itu adalah tanah, bangunan, dan mesin. Nilai pasarnya adalah sebesar 100.000 dolar untuk tanah, 60.000 dolar untuk bangunan, dan mesin 40.000 dolar. Maka totalnya adalah 200.000 dolar, bukan 180.000 dolar. Kemudian, perusahaan ini untuk membayar ketiga aset ini tidak menggunakan kas, melainkan menerbitkan saham sebesar 10.000 lembar kali nilai nominal per lembarnya. Nilai nominal per lembarnya adalah 17 dolar. Maka 10.000 lembar dikali 17 dolar adalah 170.000 dolar. Nah, untuk nilai aset yang diakuinya adalah untuk tanah, maka kita harus mencari perhitungannya. Perhitungannya ini adalah 100.000 dolar atau nilai pasar tadi dibagi total dari nilai pasar oleh pihak ketiga dan dikali terbitan saham oleh perusahaan. Jadi 100.000 dolar dibagi 200.000 dolar dan dikali 170.000 dolar kita dapat 85 dolar untuk tanah. Oh, jadi perusahaan tidak menggunakan nilai yang 100.000 dolar di jurnalnya, tetapi menggunakan 85.000 dolar hasil perhitungan tadi. Kalau misalnya perusahaan tidak menerbitkan saham melainkan menggunakan kas atau obligasi, maka tetap sama, nilai ini tetap harus dikalikan dengan nilai pembagian tadi. Jadi perusahaan mau menggunakan kas atau saham atau terbitan saham atau obligasi itu tidak masalah. Yang penting nilainya jelas dan nanti menjadi perkalian di sini untuk pembagian hasil dari nilai pasar dan nilai total pasar. Itu untuk tanah. Kemudian untuk bangunan adalah 60.000 dolar dibagi 200.000 dolar dikali 170.000 dolar, maka kita dapatkan 51.000 dolar. Jadi kalau misalnya di sini 60.000 dolar hasil perhitungan pihak ketiga tadi, ternyata nilai yang harus diakui oleh perusahaan bukan 60.000 dolar, melainkan 51.000 dolar. Terakhir untuk mesin. Nah, untuk mesin ini ada 40.000 dolar dibagi 200.000 dolar dikali 170.000 dolar dapat 34.000 dolar. Jadi bisa dipahami ya, yang dimasukkan nilainya bukan 40.000 dolar tadi, tapi hasil perhitungan kita 34.000 dolar. Langsung saja kita ke jurnalnya. Jurnalnya adalah jurnal ini jurnal yang sangat umum, jurnal yang sangat biasa digunakan, yaitu tanah, bangunan, dan mesin. Mengapa di debit? Karena perusahaan baru saja membeli, maka tanahnya bertambah, bangunannya bertambah, dan mesin pun bertambah. Karena masih ingat kan, untuk aset, jika bertambah itu ada di debit. Dan jika berkurang, itu ada di sebaliknya, di kredit. Kecuali untuk penyusutan gitu. Jadi tanah sebesar 85.000 dolar, bangunan 51.000 dolar, mesin 34.000 dolar. Kemudian di kreditnya adalah modal saham sebesar 170.000 dolar. Kalian ini jumlahkan saja, antara debit dan kredit itu harus sama gitu.
Tadi kan tidak diketahui menerbitkan saham biasa atau saham premium. Nah, kalau misalnya tidak diketahui menerbitkan saham apa, maka ditulis saja modal saham. Tapi kalau misalnya diketahui menggunakan modal saham biasa, maka di sini adalah modal saham biasa atau modal saham premium. Gitu. Nah, ini untuk nomor 1 sampai D ya. Kita cek ini sampai D. Nah, untuk akuisisi ini sudah selesai sampai dengan poin D. Maka kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentang interest cost during contraction. Jadi, beban bunga saat kontraksi. Maksudnya di sini bukan kontraksi tapi konstruksi. Jadi konstruksi ini tuh pembangunan suatu bangunan untuk perusahaan gitu. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2019, Pena Corporation meminjam uang dari State Bank sebesar $200.000 dengan bunga 12% untuk digunakan membangun gedung yang akan digunakan sendiri. Konstruksi dimulai tanggal 1 Januari 2019 dan pengeluaran selama tahun 2019 adalah di bulan Januari, ini ada tifo. Ini kita. Oke, Januari tanggal 1 pengeluarannya adalah $100.000. 30 April sebesar $150.000, 1 November sebesar $300.000, dan Desember sebesar $100.000. Maka total pengeluaran di tahun 2019 untuk konstruksi ini adalah sebesar $650.000. Oke, kita kuatkan dulu pemahaman. Jadi di sini Pena Corporation ini akan membangun suatu gedung untuk digunakan usahanya. Nah, tetapi uang untuk pembangunan ini dia tidak mengambil dari uangnya sendiri, melainkan meminjam dari bank sebesar $200.000. Dan di sini ada tambahan lagi informasi. Untuk mendanai pembangunan gedung ini, perusahaan juga mempunyai pinjaman khusus untuk konstruksi sebagai berikut. Ada obligasi sebesar $500.000, kemudian ada wesel sebesar $300.000 dengan tingkat bunga masing-masing 14% dan 10% dengan jangka waktu 10 tahun dan 5 tahun. Jadi total yang dipinjam oleh Pena Corporation sebesar $200.000 ditambah $500.000 ditambah $300.000 adalah $1 juta. $1 juta untuk pembangunan atau konstruksi ini. Dan di sini kita harus menghitung berapa bunga yang dibebankan kepada Pena Corporation atas pinjamannya. Karena dia meminjam, maka terbitlah bunga, gitu kan. Nah, sekarang kita langsung ke perhitungan aja. Pertama, kita harus menghitung akumulasi rata-rata tertimbang dari pengeluarannya. Karena pengeluaran ini 100.000, 150.000, 300.000, dan 100.000 ini untuk 1 tahun. Jadi kalau misalnya dari 30 April, maka tidak dihitung seluruhnya 150.000 dikeluarkan, tapi dihitung sampai pada Desember. Jadi cara menghitungnya adalah kita masukkan Januari, April, November, dan Desember. Di sini pengeluarannya berapa? Masing-masing ada $100.000, $150.000, $300.000, dan $100.000. Periodenya adalah periode dari Januari ke Desember adalah 12 bulan. Maka di sini 12 dibagi 12. Jadi 12 bulan untuk 12 bulan. Tapi kalau dari April ke Desember itu bukan 12 bulan, tetapi hanya 9 bulan. Maka 9 per 12. Untuk November juga sama, November ke Desember itu hanya 2 bulan, maka 2 per 12, dan Desember pun sama, 1 per 12. Nah, di sini kita menghitung rata-ratanya bagaimana? Pengeluaran dibagi periode.
pengeluaran dikalikan dengan periode. Jadi rata-rata untuk Januari ini 100.000 itu dikali dengan 1. Nah, dan 1 didapat dari mana? 1 itu didapat dari 12/12. Jadi 12/12 Januari ke Desember itu kan 12 bulan jaraknya. Jadi 12/12 itu adalah 1 hasilnya. Maka 100.000 dolar dikali dengan 1. Hasilnya adalah rata-ratanya tetap menjadi 100.000 dolar. Jadi untuk Januari ini, oke, ditipe. Jadi untuk Januari ini dia tetap pengeluarannya adalah 100.000 dolar untuk di tahun 2019. Dan sama halnya dengan April, dengan November dan Desember. Jarak April ke Desember adalah 9 bulan, maka 9/12. Nah, maka nanti rata-rata pengeluarannya adalah 150.000 dolar dikali dengan 9/12, maka didapat hasil 112.000 dolar 500. Begitupun dengan November dan Desember. Jika kalian nanti hasilnya menemukan beberapa angka di belakang koma, maka dibulatkan saja seperti ini, 8.333 dolar. Oke. Jadi total untuk pengeluaran di tahun 2019 itu adalah 270.000 dolar 833, bukan lagi 650.000 dolar. Gitu. Sekarang kedua adalah menghitung actual interest dan avoidable interest. Actual interest dan avoidable interest itu maksudnya apa sih? Nah, actual interest ini adalah bunga yang sesungguhnya yang dibebankan kepada perusahaan. Karena perusahaan ini meminjam, maka muncullah bunga yang harus dibayar. Dan actual interest inilah sebagai bunga yang sesungguhnya yang harus dibayar. Namun, ada juga avoidable interest. Avoidable interest ini adalah bunga yang dapat dihindari oleh perusahaan. Maksudnya dihindari gimana? Maksudnya di sini avoidable interest ini nanti kita akan hitung, dia akan mengurangi bunga yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya actual interest ini terlalu besar, maka ada beberapa persen dari avoidable interest yang dapat mengurangkan bunga yang dibebankan kepada perusahaan. Nah, di sini cara menghitungnya adalah menghitung aktual interest dari semua pinjaman. Karena tadi ingat di soal ada 3 pinjaman, pertama ke bank, kemudian obligasi, dan wesel. Nah, pinjaman khusus dan pinjaman umum bedanya apa? Kalau pinjaman khusus itu adalah untuk lembaga bank. Nah, di sini karena perusahaan pena ini hanya satu meminjamnya itu kepada bank sebesar 200.000 dolar, maka pinjaman khusus ini adalah 200.000 dolar. Dengan rate bunga berapa? Dengan rate bunga sebesar 12%. Maka aktual interest atau misalnya bunga sesungguhnya dari pinjaman khusus ini adalah 200.000 dolar itu dikali dengan 12%. Maka hasilnya adalah 24.000 dolar. Kedua ada pinjaman umum. Nah, pinjaman umum ini terdiri dari obligasi dan wesel atau lembaga selain bank. Di sini ada 500.000 dolar dan 300.000 dolar dengan rate masing-masing 14% dan 10%. 70.000 dolar bunga ini untuk yang 500.000 dan 30.000 dolar untuk yang 300.000. Maka total actual interest atau total bunga sesungguhnya yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur adalah 124.000 dolar. Kemudian karena ini terlihat besar untuk seukuran bunga ya, bunga pinjaman, maka perusahaan berhak untuk mendapatkan bisa mungkin disebut dengan potongan bunga bisa atau bunga yang dapat dihindari atau pengurang dari bunga. Nah, cara mencari persenan dari bunga yang dapat dihindari itu bagaimana? Kita hitung dari rata-rata bunga pinjaman umum. Jadi 70.000 dolar ditambah 30.000 dolar dibagi dengan total pengeluaran. Jadi dibagi dengan total pengeluaran yaitu 270.000 dolar. Nah, hasilnya adalah kita dapat 37%. Oke, sekarang kita hitung bunga yang dapat dihindarinya berapa sih? Nah, cara menghitungnya adalah ada akumulasi pengeluaran yang didapat dari pinjaman khusus.
Jadi karena pengeluarannya ini adalah 270.000 dolar, maka kita asumsikan ini menggunakan pinjaman khususnya yaitu 200.000 dolar yang telah dipinjam tadi. Nah, dengan tingkat bunga 12%, bunga yang didapat dihindari adalah 24.000 dari bank. Kemudian ada akumulasi pengeluaran. Yang kedua, ini 70.833 didapat dari mana? Didapat dari selisih total rata-rata pengeluaran 270.000 dikurangi dengan total pinjaman khusus yang 200.000 ini. Jadi 200.000 ini nilainya lebih kecil dibanding pengeluaran, maka harus ada pengurang bunga. Pengurang bunga itu selisih dikali dengan tingkat bunga. Tingkat bunga yang kita gunakan ini 37% yang telah kita hitung tadi, maka maka didapat yaitu 26.208 dolar gitu. Total bunganya adalah bunga yang dapat dihindari adalah 50.208 dolar. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghitung biaya bunga aktual yang merupakan jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasikan oleh perusahaan. Di sini ada pinjaman bank, obligasi, wesel bayar. Kalian tulis lagi dengan jumlah bunganya berapa. Ada total dari bunga pinjaman yaitu sebesar 124.000. Nah, seperti yang tadi saya katakan, 124.000 ini sebenarnya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, tapi karena ada pengurang atau ada bunga yang dapat dihindari yang 37% itu sebesar 26.208 dolar, maka total bunga yang sebenarnya adalah 97.792.000 gitu. Nah, di sini langsung aja ke jurnal. Ada jurnal Januari, April, November, dan Desember. Ini adalah jurnal di mana pengeluaran perusahaan untuk konstruksi. Jadi sama nama bunga, hanya saja beda nominal. Nah, nominal ini didapatkan dari sini, dari rata-rata pengeluaran, bukan dari pengeluaran yang ini. Oke, untuk Januari 100.000, untuk April 112.500, untuk November 50.000, untuk bangunan di Desember itu ada 833. Jadi ini asumsinya gimana? Oke, kita kuatkan pemahaman lagi. Jadi maksudnya di sini di Januari bangunan ini sudah tersusun, sudah ada. Nah, nilainya adalah sebesar 100.000. Karena konstruksi ini berjalan, maka ada progres. Bangunan di bulan April itu ada menambah nilainya 112.000 sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, sekarang di sini ada 31 Desember. Ini ada bangunan atau interas bunga bangunan yang tadi dapat dihindari yaitu 26.000. Ada beban bunga yang sesungguhnya itu ada 97.792 dan ada kas yang dibayarkan oleh perusahaan masih tetap sama 124.000. Nah, di sini kenapa di debitnya ada 2? Karena sebenarnya bunga yang dibayarkan itu hanyalah sebesar 97.792. Untuk sini adalah kelebihan atau sebagai pendapatan. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang bunga dalam konstruksi pembangunan. Sekarang kita berlanjut ke disposition atau disposisi. Di sini ada satu unit truk harga perolehan sebesar 60.000 dolar pada tanggal 1 Januari 2019. Aset ini memiliki akumulasi depresiasi sebesar 41.000 dolar. Depresiasi untuk 6 bulan pertama tahun 2019 sebesar 8.000 dolar. Buatlah perhitungan dan jurnal apabila pada tanggal 1 Juli 2019 truk tersebut, di sini ada beberapa kondisi nih, ada 5 kondisi. Oke, yang pertama atau poin A yaitu truk dijual dengan harga 16.000. Pembayaran diterima secara tunai 10.000 dolar dan sisanya perusahaan menerima wesel tagih. Sekarang kita ke perhitungan dulu. Kita harus mencari nilai buku truk
itu sebelum truk itu dijual. Jadi kita bisa mengetahui apakah dengan si perusahaan menjual truk ini apakah rugi atau untung. Nah, di sini untuk perhitungannya adalah harga perolehan truk $60.000 ya, didapat dari sini. Ini ada akumulasi penyusutan 1 Januari 2019 atau awal tahun adalah sebesar $41.000. Kemudian akumulasi penyusutan 6 bulan secara berturut-turut di 2019 itu $8.000. Maka kita totalkan total akumulasi penyusutan itu sebesar $49.000. 41 ditambah 8. Nah, maka kita bisa mendapatkan nilai buku truk itu adalah sebesar $11.000. Didapat dari mana? Didapat dari harga perolehan dikurangi dengan total akumulasi penyusutan. Nah, dijual oleh perusahaan kepada pembeli seharga dengan $16.000. Maka ada keuntungan penjualan karena nilai buku truk ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai harga jual. Kalau misalnya sebaliknya nilai harga jual lebih kecil dibanding nilai truk, maka itu mengalami kerugian. Tapi ini karena harga jualnya lebih besar daripada nilai buku, maka mengalami keuntungan sebesar $5.000. Langsung di jurnal untuk yang A ada kas sebesar $10.000, kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar $49.000. Angka-angkanya ini didapat dari perhitungan yang ini. Oke, truk karena dia dijual maka harus dikeluarkan dari aset. Truk di kredit $60.000 seharga dengan harga perolehan. Kemudian ada keuntungan atas penjualan itu dikredit juga sebesar $5.000. Sekarang kita ke poin B. Di sini ada truk ditukar dengan yang baru, harga pasarnya itu $15.000. Dalam pertukaran ini, perusahaan menambah kas sebesar $5.000. Ada substansi komersial konsepnya. Nah, maksudnya ada substansi itu berarti ada suatu pengakuan gitu di perusahaan. Di sini kita hitung lagi, apakah dengan penukaran ini perusahaan mendapatkan keuntungan atau malah kerugian. Nah, di sini ada nilai wajar truk lama itu 15.000. Nilai wajar sama dengan nilai pasar. Jadi, truk lama ditukar dengan yang baru, harga pasarnya itu 15.000. 15.000, kas yang dibayarkan ini 5.000. Maka harga perolehan truk baru adalah 20.000. Kas yang dibayarkan ditambah dengan nilai wajar truk lama. Nah, kemudian ada nilai buku truk lama $11.000 didapat dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan sama seperti poin A. Dan ada nilai wajar truk lama ini 15.000, maka kita ketahui apakah ini untung atau malah rugi. Nah, seperti yang sudah saya katakan, kalau misalnya harga jual, harga pasar, harga wajar itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai buku, maka itu mengalami keuntungan. Kalau misalnya sebaliknya, itu mengalami kerugian. Nah, langsung di jurnal aja untuk truk baru, karena ini ditukar ya, maka ada truk baru sebesar $20.000, kemudian ada akumulasi penyusutan yang harus dikeluarkan dari aset yaitu sebesar $49.000, ada truk lama yang dikeluarkan juga dari aset yaitu sebesar $60.000, dan ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menambah ketika menginginkan truk baru ini adalah $5.000. Dan ada keuntungan pertukaran itu $4.000. Jadi total semua adalah $69.000. Ingat, kalau misalnya menjurnal antara debit dan kredit itu harus balance. Itu udah menjadi sifatnya akuntansi ya, balance. Iya, kita lanjut ke poin C. Ini ada truk mengalami kerusakan, diperkirakan nilainya 25% dari harga perolehan truk, diganti dengan suku cadang baru yang harganya $9.000. Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar $98 untuk ongkos pemasangan. Nah, jadi di sini truk ini mengalami kerusakan beberapa mesinnya, sehingga harus diganti dengan suku cadang yang baru, yang harganya itu $9.000. Meskipun nanti di jurnalnya cuma $9.000, tetapi kita harus mencari tahu berapa harga perolehan suku cadang yang diganti.
Nah, di sini untuk mengetahui harga perolehan suku cadang yang diganti, 25% dikali dengan harga perolehan truknya, yaitu $60.000. 25% dikali dengan $60.000 adalah sebesar $15.000. Sekarang kita mencari akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan dari suku cadang yang diganti yaitu 25% juga sama dikali dengan $49.000 di total akumulasi penyusutan. Maka hasilnya adalah 12.250. Nah, ini dia mengalami kerugian sebesar 2.750 karena harga perolehannya adalah 15.000 sedangkan akumulasinya adalah 12.250. Namun di jurnal tetap dicantumkan yaitu mesin suku cadang yang baru dan kas yang dikeluarkan sebesar $9.000. Jadi ini sebagai informasi untuk perusahaan. Oke, kita lanjut ke poin D. Di sini ada truk tersebut hilang dicuri dan perusahaan menerima pergantian asuransi 30% dari nilai buku jurnal. Jadi, segala peralatan atau kendaraan yang memiliki asuransi ketika hilang dicuri atau ketika mengalami bencana seperti kebakaran atau bencana gempa bumi, itu dia akan menerima asuransi. Nah, di sini kita harus menghapus dulu akun dari truk yang hilang dengan cara mendebit akumulasi penyusutan sebesar 49.000. Oke, info semua 49.000, 11.000 ini didapat dari info yang pertama karena ini sama aja. Karena kita sedang membahas tentang truk yang sama. Nah, di perhitungan ini, saya di sini tadi udah menghitung harga perolehan, mulai dari harga perolehan, akumulasi penyusutan sampai dengan nilai buku, gitu. Jadi nanti jangan bingung angkanya dari mana. Nah, untuk pertama kita harus menghapus truk, yaitu mendebit akumulasi penyusutan sebesar $49.000 dan truk sebesar $60.000. Oke. Truk yang hilang karena masih memiliki nilai yaitu $11.000, maka $11.000 ini disebut dengan beban kehilangan. Kalau misalnya dia mengalami kebakaran, maka beban kebakaran gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah kita menghitung asuransi truk yang diterima oleh perusahaan. Nah, 30% ini bukan dari harga perolehan, tapi 30% dikali dengan beban kehilangan atau nilai dari truk yang hilang, yaitu sebesar $11.000. 30% dikali $11.000, maka hasilnya adalah 3.300. Nah, jurnalnya adalah kas 3.300 dan beban kehilangan 3.300. Jadi yang diganti atau yang diasuransikan dari lembaga asuransi ke perusahaan hanya sebesar 3.300 dari 11.000. Oke, kita lanjut ke poin E. Di sini ada pada akhir umur ekonomis mesin tersebut dibuang karena nilai bukunya sudah menunjukkan angka 0. Nah, kalau misalnya umur ekonomis atau penyusutannya sudah habis dan menunjukkan angka 0, logikanya adalah kalau misalnya mobil yang sudah habis masanya, maka akan dibuang. Maka untuk aset yang dibuang karena masanya sudah habis, karena umur ekonomi mesinnya tersebut sudah habis, maka no journal entry atau tidak di jurnal dan tidak diperhitungkan. Sekarang kita lanjut ke revaluasi. Nah, revaluasi atau penilaian ulang terhadap aset tetap ini dilakukan supaya kita bisa mengetahui kira-kira nilai dari aset tetap sekarang dan tahun lalu dan tahun yang akan datang tuh mungkin berbeda karena beberapa faktor. Nah, di sini ada Vena Corporation mengakuisisi peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 senilai $50.000. Umur ekonomis 5 tahun, tidak ada nilai residu. Pada 31 Desember 2019, dari hasil revaluasi appraisal profesional, harga pasarnya yaitu $48.000.
Nah, diminta yaitu jurnal tahun 2019 dan 2020. Kita mencari jurnal tahun 2019 dari harga perolehan sebesar $50.000 itu dikurangi dengan harga penyusutan. Jadi penyusutan tahun 2019 itu berapa sih gitu. Karena di sini tidak disebutkan metode apa yang digunakan dalam penyusutan, maka saya menggunakan lagi dan lagi yaitu metode garis lurus. Karena itu yang paling simpel ya. Jadi yang paling mudah dipahami, kita pakai garis lurus saja. $50.000 itu karena tidak ada nilai residu, maka dikurangi 0 tetap sama ya $50.000 dan dibagi 5 tahun, maka hasilnya adalah 10.000. Jadi udah tahu ya 10.000 dari mana? $50.000 dibagi dengan 5 tahun. Nah, nilai buku 2019 adalah 50.000 dikurangi dengan 10.000, yaitu $40.000. Kemudian setelah direvaluasi atau setelah dinilai ulang, ini ternyata bukan 40.000, melainkan 48.000. Maka di sini akan ada keuntungan revaluasi atau keuntungan penilaian ulang, yaitu 8.000. Dari 48.000 dikurangi dengan $40.000. Langsung saja ke jurnal, ada jurnal peralatan sebesar 8.000 dan jurnal keuntungan revaluasi sebesar 8.000. Jadi jurnalnya adalah jurnal keuntungan atau misalnya kerugian gitu dari penilaian ulang. Sekarang untuk tahun 2020, kita hanya perlu mencari nilai penyusutan. Tapi nilai penyusutan ini bukan lagi $50.000 dibagi 5 tahun, melainkan $48.000 atau hasil penilaian ulang dibagi dengan sisa dari tahun ekonomis. Karena tadi 1 tahun sudah digunakan, maka sisa 4 tahun. Jadi 48.000 dibagi dengan 4 tahun sebesar $12.000. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan atas peralatan yang masing-masing nilainya adalah $12.000. Kalau misalnya di tahun 2020 ada satu kondisi dinilai ulang kembali, maka di tahun 2021 yang digunakan sebagai nilai penyusutan bukan lagi 48.000 melainkan dengan nilai yang baru. Oke ya, ngerti ya untuk revaluasi. Nah, mungkin pembahasan kali ini sampai sana dulu. Ada beberapa soal yang tidak saya bahas di sini. Mungkin nanti kita bisa diskusi ketika tanya jawab ngebaso yang akan diinfokan lagi info waktunya oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Jadi tetap stay tune aja di Instagramnya Himak Unpas. Selamat menjalankan ujian tengah semester. Semoga sukses, semoga lancar, dan tetap percaya pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.